Rangka melakukan proyek perubahan dengan judul pentingnya membangun kepatuhan hukum melalui penyusunan dan penerapan fikih berlalu lintas pada masyarakat Aceh, Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Diki Sondani melakukan pembentukan tim efektif dan pemetaan ini, maka rencana proyek perubahan akan lebih efektif. Kemudian Dirlantas Polda Aceh melakukan komunikasi dengan stakeholder internal, Dirbinmas, Dirkrimum, Dirintelkam, KSPN, Kabid KU, dan Kabid TIK yang berada di lingkungan Polda Aceh. Kemudian Dirlantas Polda Aceh juga melakukan komunikasi dengan stakeholder eksternal yang terdiri dari para Kakanwil Departemen Agama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kepala Badan Daya Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Majelis Permusyawaratan Aceh, Ketua DPRA Aceh, dan Kepala Daerah Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan fokus grup diskusi dengan perumusan substansi fikih berlalu lintas yang dilakukan secara komprehensif. Pokja penyusunan fikih berlalu lintas yang mana dengan adanya pokja tersebut, efektivitas daripada kerja pembuatan proyek perubahan fikih berlalu lintas lebih efektif. Setelah dilakukan penyusunan draft fikih berlalu lintas, maka tim yang berkolaborasi antara Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, Universitas Islam Araniri Aceh, dan Universitas Syahkuala Aceh melakukan sosialisasi fikih berlalu lintas. Pertama ke Universitas Syahkuala, kedua mahasiswa Universitas UIN Araniri, ketiga SMA Negeri 1 Banda Aceh, keempat MAN 1 Banda Aceh, kelima ke Pondok Pesantren Dayah Mini Banda Aceh, ketujuh Pondok Pesantren Darul Mu'arif yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan adanya sosialisasi fikih berlalu lintas ini, masyarakat terutama pelajar, mahasiswa lebih tertib berlalu lintas dengan mempedomani fikih berlalu lintas. Hasil kerja kolaborasi Ditlantas Polda Aceh dengan stakeholder dan para akademisi, maka diresmikanlah fikih berlalu lintas dalam bentuk buku yang di-launching pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Bapak Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Dr. Andes Raden Purwadi, dan Forkopimda Aceh. Acara launching buku fikih berlalu lintas dimulai. 3, 2, 1. Dan juga dihadiri stakeholder yang telah banyak berperan dalam membuat fikih berlalu lintas. Dengan adanya buku fikih berlalu lintas ini, maka diharapkan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari orang-orang yang beriman sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpinnya sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ayat ini mempertegas bahwa setiap orang wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada para pemimpin apabila seorang pemimpin telah menetapkan aturan dan kebijakan untuk kepentingan dan keaturan hidup umat manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka sepatutnya hukum dan kebijakan tersebut dipatuhi. Semoga buku fikih berlalu lintas dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, utamanya di Aceh. Kami, rakyat Aceh, sangat mendukung fikih berlalu lintas.